Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni, dan ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, aku akan mengingatmu. Jadi kalau ingin nama kita disebut-sebut di arsy oleh Allah dan para malaikat, ingin kalau di saat kita butuh pertolongan Allah, Allah memberikan pertolongan. Ingin kalau kita di saat sulit dimudahkan urusan oleh Allah, maka kata kuncinya adalah banyak zikir kepada Allah. Orang yang banyak zikir kepada Allah, maka dia berkesempatan untuk mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Tanpa kecuali siapapun orangnya, yang penting banyak-banyak zikir kepada Allah. Sholat itu bentuk zikir, baca Quran itu bentuk zikir, menjauhi yang dilarang oleh Allah itu adalah bentuk zikir kepada Allah. Melaksanakan semua perintah Allah itu adalah bentuk zikir kepada Allah. Namun dalam pembahasan di bab tentang zikir dan doa di kitab ini membahas tentang zikir lisan. Kan zikir itu terbagi 3 jenis. Ada zikir lisan. Zikir lisan itu seperti kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seperti itu. Ada zikir qalbi, zikrul qalbi, zikir hati, yaitu senantiasa mengingat Allah dalam setiap waktu, kesempatan, dan keadaan. Itu zikir qalbi. Dan yang ketiga adalah zikir arkan, zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu gimana? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu zikir perbuatan. Seperti ada kesempatan untuk berbuat dosa tapi tidak dilakukan. Nah itu ketika ditanya, kenapa kamu tidak melakukan dosa itu? Kan dilihat Allah, kan saya dilihat oleh Allah. Yang dia tidak jadi berbuat dosa itu karena dia yakin dilihat oleh Allah. Itu disebut dengan zikir perbuatan. Kenapa kamu harus sholat? Ya kan sholat itu bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Nah itu disebut dengan zikir perbuatan. Berkata benar itu zikir perbuatan. Jadi zikir itu terbagi 3. Ada zikir lisan. Kalau zikir lisan seperti apa? Mengucapkan kalimat thayyibah, gitu kan. Yang kedua zikir hati, yaitu dengan mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan. Yang ketiga zikir perbuatan, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang. Jadi tidak ada waktu kecuali kita zikir kepada Allah. Tidak ada saat kecuali kita zikir kepada Allah. Makanya zikir kepada Allah itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi keadaan. Tidak bisa gini, boleh nggak kita zikir di kamar kecil? Tidak boleh, itu zikir lisan. Kalau zikir hati tetap boleh. Yaitu apa maksud zikir hati di kamar kecil itu? Yaitu kita tetap meyakini Allah itu ada, melihat kita. Maka selama kita di kamar kecil, kita tidak berani melakukan dosa. Disebut dengan zikir qalbu. Yang tidak boleh itu kalau di kamar kecil apa? Zikir lisan. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada tempat kecuali di sana kita zikir kepada Allah. Tidak ada kesempatan kecuali di sana kita zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ada kalimat adzkurkum, aku ingat kepadamu. Ini jawaban dari Allah. Kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita banyak ingat kepada Allah, Allah akan sering ingat kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ingat kepada Allah, maka Allah pun tidak akan ingat kepada kita. Orang kalau diingat Allah gimana? Ciri orang yang diingat oleh Allah, karena dia itu rajin zikir, maka kemudian Allah pun akan mengingat orang itu. Gimana ciri-cirinya orang yang senantiasa diingat oleh Allah? Satu, kalau mau berbuat maksiat itu suka
hadirkan rasa takut ke dalam hatinya oleh Allah, takut dari berbuat dosa. Jadi ciri orang yang diingat oleh Allah yang pertama, di saat mau berbuat dosa dihadirkan rasa takut oleh Allah ke dalam hatinya. Yang kedua, ciri orang yang diingat oleh Allah, di saat malas ibadah maka Allah hadirkan semangat untuk ibadah kepadanya. Yang ketiga, di saat orang lain sibuk mencari dunia dan haus dengan urusan dunia, rakus dengan urusan dunia, maka dia lebih haus dan lebih rakus untuk bekal akhirat gitu. Jadi kan ada orang yang semakin sibuk ngurus dunia, semakin tua semakin sibuk mengurus dunia, sibuk mencari dunia. Nah, kalau orang yang diingat oleh Allah, orang yang senantiasa diingat oleh Allah, maka semakin bertambah umur, dia semakin haus dan rakus untuk menyiapkan bekal akhirat. Dan dia tidak pernah cemburu. Ini yang keempat, orang yang diingat oleh Allah itu dia tidak pernah cemburu dengan kesuksesan dunia orang lain, tapi dia cemburu melihat kesuksesan ibadah orang lain. Jadi kalau ada orang lain punya barang baru, ada orang lain dunianya lebih sukses daripada dia, dia tidak akan cemburu. Gak akan cemburu karena dia tahu semua itu tidak akan dibawa mati. Tidak akan dibawa mati, tidak akan, ya jangankan sampai ke akhirat, ke kubur pun kendaraan bagus tidak akan dibawa. Tidak akan ikut-ikutan dikubur. Rumah luas pun tidak akan ikut-ikutan dikubur. Yang dia cemburui adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadahnya. Dia baru cemburu. Kenapa orang itu bisa tahajud, saya tidak? Kenapa orang itu bisa baca Quran dengan benar, saya tidak? Kenapa orang itu kaya tapi gemar bersedekah, saya tidak? Nah, itu yang dia cemburu. Maka saya ingin seperti orang itu. Itu ciri-ciri orang yang diingat oleh Allah. Maka kalau orang itu sudah sedemikian rupa, ciri yang terakhir ini yang akan dia dapatkan. Allah akan hadirkan rasa tentram dan bahagia ke dalam hatinya dalam setiap waktu dan keadaan. Karena kondisi tentram dan bahagia ini akan mempengaruhi semua aktivitas kehidupan kita. Bagaimana kalian bisa belajar dengan tenang, bisa belajar dengan baik kalau hati tidak lagi bahagia, kalau hati lagi tidak tenang. Ada orang yang berlimpah harta tapi hatinya tidak tenang, hatinya tidak bahagia, maka dia tidak bisa menikmati limpahan harta yang dia punya itu. Kemana-mana dia pakai kendaraan bagus, tapi kalau hatinya tidak sedang bagus, dia tidak bisa menikmati enaknya kendaraan bagus itu. Banyak makanan di rumahnya, malah uang juga banyak, beli apapun bisa, tapi karena suasana hatinya tidak lagi baik, suasana hatinya tidak lagi bahagia, tidak lagi tenang, maka semahal apapun makanan itu, senikmat apapun bagi kita, maka itu bagi dia itu tidak akan nikmat rasanya. Coba kalian bisa perhatikan, ada orang yang dia hidupnya sederhana, hidupnya miskin barangkali, sederhana. Tapi kalau makan, masya Allah itu, walaupun hanya dengan asin kasarnya, asin plus sambal plus lalaban itu sampai nambah alas, nikmat. Kerjanya cuma nyangkul di sawah, kerjanya cuma kulit di bangunan, kerjanya cuma potong rumput. Tapi ketika Allah hadirkan rasa bahagia ke dalam hati orang tersebut, maka makanan sederhana itu pun terasa nikmat dan orang itu pun akan bisa menikmati makanan itu. Tapi kita bisa lihat ada orang yang dia kaya raya, dia sukses, apapun bisa dia beli, makanan semahal apapun bisa dia dapatkan. Tapi apa mungkin bisa menikmati hidangan yang mahal itu kalau suasana hatinya tidak bahagia? Rumah luas, kalau hati tidak bahagia akan terasa sempit. Lagi udah masuk rumah sempit, hati sempit, udah makanan nggak enak, hati lagi tidak enak, udah kacau gitu.
Makanya kalau ingin hidup bahagia, hati ingin tenang, maka kata kuncinya apa? Banyak zikir kepada Allah.